Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Folastri MPD Kons dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang kerja kelompok dan dinamika kelompok. Perkenalkan, nama saya Sahrul Dika yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Anissa Nurwahidah, Anissa Zahwa, Damasinta Noya Azahra, Fasehumu Ambar, dan Siti Fatimah. Yang akan kita pelajari tentang kerja kelompok dan dinamika kelompok hari ini adalah konsep dasar kerja kelompok, cara membentuk kelompok, masalah-masalah dalam kelompok, pengertian dinamika kelompok, peranan dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok, permainan kelompok sebagai salah satu cara menumbuh kembangkan dinamika kelompok, dan aplikasi dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan materi. Saya persilahkan untuk Fasehu untuk menyampaikan materi yang pertama. Oke, baik, terima kasih Sahrul. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang lain, yaitu perlu kita ketahui pengertian dari kerja kelompok. Apa sih kerja kelompok itu? Nah, mari kita bahas ya. Kerja kelompok adalah pembelajaran secara berkelompok dalam sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas sekolah yang dibebankan kepada murid secara bersama. Oke, baik, setelah kita mengetahui pengertian dari kerja kelompok, yaitu selanjutnya kita mengetahui dari tujuan dari adanya kerja kelompok. Nah, yang pertama itu untuk memudahkan tugas. Kenapa memudahkan tugas? Jadi sebesar apapun pekerjaan yang harus dilakukan, kalau misalkan diselesaikan dengan secara berkelompok, yaitu dengan cara dibagi-bagi, itu akan lebih mudah. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Nah, kita jadi lebih tahu pemahaman setiap orang atas ilmu yang diberikan. Pembelajaran ini sangat efektif melakukan transfer ilmu pengetahuan satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Nah, kebanyakan kalau dari kerja kelompok itu kan kita harus aktivitas sama teman-teman kita ya, kayak kita kerjasama, kita melakukan diskusi. Nah, itu meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Oke, baik, yang selanjutnya metode dalam kelompok. Nah, ada beberapa metode kerja kelompok yang kerap dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kerja kelompok dalam jangka pendek. Nah, biasanya kerja kelompok dalam jangka pendek itu hanya pada saat jam mata pelajaran saat itu, jadi tidak lebih. Nah, yang kedua yaitu kerja kelompok dalam jangka panjang. Biasanya kerja kelompok dalam jangka panjang ini memakan waktu 3 hari atau 1 minggu, biasanya dengan masalah-masalah yang lebih rumit, seperti yang memerlukan waktu lebih, enggak pada saat jam mata pelajaran saja. Terima kasih. Cara membentuk kelompok. Pembentukan kelompok ini dilakukan dengan menentukan kedudukan masing-masing anggota, yakni siapa yang akan menjadi ketua dan siapa yang akan menjadi anggota. Berikut ini adalah beberapa tahapan atau teknik-teknik dalam pembentukan kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada forming. Forming ini adalah tahap di mana orang berkumpul dan membentuk sebuah kelompok. Pada tahap ini, peserta bisa saling mengenal satu sama lain dan peserta dapat merasa nyaman dengan lingkungannya yang baru. Yang kedua ada storming. Pada tahap ini, pembangunan peran di antara masing-masing peserta mulai terbentuk. Akan terjadi tarik-menarik, uji coba, bahkan konflik. Yang ketiga ada norming. Pada tahapan ini merupakan tahap stabilisasi, di mana aturan, ritual, dan prosedur
telah ditetapkan dan diterima oleh seluruh peserta. Yang keempat adalah performing. Pada tahap ini berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif, tanpa ada konflik supervisi eksternal. Mereka saling bergantung satu sama lain dan saling respek dalam berkomunikasi, bersifat partisipatif, serta keputusan penting banyak diambil oleh kelompok. Yang kelima ada adjourning, merupakan tahap terakhir di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Ada juga dasar pembentukan kelompok, terdapat hal-hal sebagai berikut. Pertama ada persepsi. Dalam pembagian kelompok berdasarkan pada tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. Yang kedua ada motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok, agar dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu, pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Yang ketiga ada tujuan. Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok atau individu. Ada yang keempat yaitu organisasi. Dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Jadi masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima ada independensi, kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Kebebasan ini tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. Yang keenam ada interaksi. Dalam hal ini akan ada proses transfer ilmu yang dapat berjalan secara horizontal, didasarkan atas kebutuhan informasi tentang pengetahuan. Nah, dalam kerja kelompok juga ada manfaatnya nih. Yang pertama, tugas kelompok menjadi lebih mudah. Biasanya dalam pengerjaan tugas yang sulit dapat dipecahkan lebih ringan dengan pembelajaran kelompok ini. Yang kedua, terdapat silaturahmi. Secara tidak langsung, belajar kelompok ini menjalin silaturahmi karena kita bisa mengenal satu sama lain. Yang ketiga adalah berlatih berkomunikasi dengan baik. Kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan materi pada orang lain dengan baik dan belajar bagaimana dengan menjadi pendengar yang baik. Masalah-masalah dalam kelompok terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perbedaan dalam tujuan. Dalam suatu kelompok, biasanya terdiri dari atas berbagai macam bagian yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini, kalau kurang adanya koordinasi, dapat menimbulkan adanya konflik. Yang kedua, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Organisasi atau kelompok merupakan gabungan dari berbagai individu yang saling berinteraksi. Akibatnya, kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lain, dan ini merupakan sumber konflik pula. Yang ketiga, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Yang keempat, bergosip. Seringkali pada cara belajar, kelompok dijadikan sebagai alat gibah atau ngerumpi. Di saat waktu santai Anda, bergosip dengan rekan Anda, sehingga tugas dan peran kelompok kerja menjadi tidak efektif. Yang kelima, peserta tak aktif. Gangguan pembelajaran kelompok lainnya adalah adanya anggota kelompok yang tidak aktif, sehingga hanya beberapa orang saja yang aktif mengerjakan kelompok. Yang namanya tugas kelompok, berarti tugas harus dilakukan dengan bersama-sama. Pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan.
satu norma dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Peranan dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Melalui dinamika kelompok, setiap anggota kelompok diharapkan mampu tegak sebagai perorangan yang sedang mengembangkan dirinya. Dalam hubungannya dengan orang lain, pengembangan pribadi kedirian dan kepentingan orang lain atau kelompok harus dapat saling menghidupi. Masing-masing perorangan hendaklah mampu mewujudkan kediriannya secara penuh dengan selalu mengingatkan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, layanan kelompok dalam bimbingan dan konseling seharusnya menjadi tempat pengembangan sikap, keterampilan, dan keberanian sosial yang bertegasan rasanya. Oke, selanjutnya mengenai contoh permainan kelompok sebagai salah satu cara menumbuhkan dinamika kelompok. Permainan dinamika kelompok adalah sebagai hiburan agar para murid tidak jenuh menerima teori. Tujuan permainan juga untuk menciptakan hubungan psikologis interaksi dan kerjasama bagi pelakunya, sehingga tujuan tercapai. Permainan juga membentuk mental dan karakter atau jati diri pelajar, sehingga diharapkan menjadi generasi pemimpin yang gigih, tidak egois, dan selalu mengembangkan kerjasama. Ada berbagai permainan yang seru yang bisa kita lakukan bersama kelompok atau teman-teman kita sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan dinamika kelompok. Berbagai jenis permainan dapat kita mainkan untuk membangun atau meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan kerjasama kelompok. Beberapa contoh permainan tersebut yaitu yang pertama, membuat yel-yel. Biasanya sebelum kita memulai sebuah permainan, kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk lebih memeriahkan suasana, biasanya setiap kelompok akan membuat yel-yel yang lucu, unik untuk memeriahkan suasana. Cara membuat yel-yel kelompok yang pertama yaitu dengan cara merubah lirik suatu lagu yang populer. Contohnya lagu Doraemon. Aku takut yang ini, aku takut yang itu, ini itu semua bengis sekali. Semua dapat ditaklukkan oleh kelompok 12. Kami ingin lihat kelompok paling kompak. Itu kan kelompok 12. Lah, aku senang sekali kelompok 12. Permainan yang kedua yaitu rantai nama. Permainan yang satu ini bisa memperkuat ingatanmu mengenai nama dari setiap anggota kelompokmu. Kemampuan mengingat serta fokus sangat diperlukan dalam permainan ini. Permainan ini tidak membutuhkan alat atau bahan apapun dan pasti mudah dan murah. Cara bermainnya yaitu yang pertama membentuk lingkaran. Yang kedua bisa dimulai dari mana saja, misalkan dari ketua kelompok. Yang ketiga, orang pertama mengenalkan diri dengan menyebutkan nama, bisa ditambahkan juga seperti asal, umur, dan cita-cita. Selanjutnya, orang yang kedua merupakan orang yang di sebelah kanan orang pertama, mengulang apa yang disampaikan orang pertama dan kemudian menyebutkan namanya. Contohnya, Budi dari Surabaya, saya Abdi dari Solo. Kemudian orang ketiga yang berada di sebelah kanan orang kedua mengatakan, Budi dari Surabaya, Abdi dari Solo, dan saya Ismail dari Magetan. Kemudian terus dilanjutkan sampai memutar kembali ke orang pertama. Bagi peserta yang salah menyebutkan nama, bisa diberi hukuman sesuai kesepakatan semua pemain. Permainan ini biasa digunakan untuk mengakrabkan sebuah kelompok yang anggotanya belum saling mengenal satu sama lain. Permainan yang ketiga yaitu 7 wow. Permainan 7 wow dimainkan dengan tujuan untuk melatih konsentrasi serta kemampuan berhitung pemain.
Dalam permainan ini tidak dibutuhkan alat apapun dan bisa dimainkan di mana saja. Cara bermainnya yaitu yang pertama, pemain membentuk lingkaran. Bisa dimulai dari siapa saja. Pemain mulai berhitung. Ketika seseorang mendapat angka 7, maka dia harus berteriak wow. Contohnya 4, 5, 6, wow. Dan begitu juga apabila mendapatkan kelipatan dari 7. Contohnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, wow. Pemain yang salah akan dikeluarkan atau diberi hukuman untuk menghibur teman-temannya. Dan permainan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kursi panas. Latihan yang menyenangkan untuk melatih kesigapan dan konsentrasi pemain. Alat yang digunakan yaitu kursi. Cara bermainnya yaitu yang pertama, membentuk lingkaran yang di tengahnya diletakkan kursi yang jumlahnya sama dengan jumlah pemain dikurangi 1. Yang kedua, pemandu acara memutar sebuah lagu dan para pemain harus bergerak memutari kursi tersebut. Yang ketiga, ketika lagu berhenti, para pemain harus segera duduk di kursi. Yang keempat, pemain yang tidak kebagian tempat duduk harus keluar dari permainan tersebut. Yang kelima, permainan dilanjutkan dengan mengeluarkan satu kursi lagi dan seterusnya sampai permainan itu baru selesai ketika tertinggal satu pemain dan satu kursi. Orang yang berhasil di satu kursi terakhir adalah pemenangnya. Demikian mengenai permainan kelompok. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai aplikasi dinamika kelompok. Aplikasi dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, dapat mempelajari cara-cara pengambilan keputusan, pencapaian di dalam kelompok, dan mengetahui bagaimana mengatasi perselisihan pendapat. Yang kedua, dapat melihat adanya persepsi yang berbeda di antara anggota kelompoknya. Akhirnya persepsi tersebut dapat diterima sebagai norma kelompok. Yang ketiga, pengalaman dalam menciptakan kerja kelompok dapat menjadikan dasar kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, mempermudah dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.